Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris channel M2. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan video keempat, tepatnya materi kaidah pencacahan, di mana video pertama Pak Haris sudah jelaskan tentang materi aturan perkalian. Kemudian video kedua aturan penjumlahan, video ketiga adalah permutasi, video keempat adalah kombinasi, dan sekarang ini adalah kelanjutan dari video yang keempat, yaitu materi yang terakhir, video yang kelima, yaitu ekspansi binomial. Ya, ini materinya. Ekspansi binomial. Namun sebelum kita mulai materinya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya video ini terus berkembang dan kalian bisa memperoleh notifikasi video yang terbaru. Serta tonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai ekspansi binomial. Penjabaran binomial Newton, ya, binomial Newton bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya adalah A plus B pangkat R. A plus B pangkat R, ini bentuknya. Koefisien variabelnya, mana variabelnya dapat bersandarkan pada segitiga Pascal. Ya, koefisien pada variabel dapat bersandarkan pada segitiga Pascal. Kalian sudah pasti masih ingat apa itu segitiga Pascal atau konsep kombinasi. Ini penjabaran binomial Newton. Oke, nah di sini ada kata-kata segitiga Pascal. Oke. Segitiga Pascal di mana n-nya 0, maka nilainya 1. Dari mana 1? 1 adalah kombinasi. Kombinasi 0 diambil 0. Nah, kenapa kok 1? Mari kita buktikan. 0 unsur diambil 0. Sesuai definisinya, yaitu 0 faktorial dibagi 0 dikurangi 0 faktorial, kemudian dikali 0 faktorial. Diingat kembali pada video sebelumnya bahwa 0 faktorial itu nilainya 1. Kemudian 0 dikurangi 0 itu 0. 0 faktorial nilainya juga 1. Di sini juga 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1. Oke, terbukti ya 1. Ini berbentuk segitiga, makanya segitiga Pascal. Kemudian n-nya selanjutnya adalah 1. Ini bisa dikatakan suku pertama, ini suku kedua. Jika suku kedua berarti dia sukunya dikurangi 1. Nah, di sini 1, di sini 1. Yang awalnya tadi kombinasinya 0 1. Nah, sekarang karena n-nya 1 berarti 1 diambil 0 unsur. Kemudian selanjutnya 1 diambil 1 unsur. Semuanya juga dapatnya 1. Di sini juga 1. Nah, nanti tepi-tepinya semua, pinggir-pinggirnya semua adalah 1. Makanya disebut segitiga Pascal. Ada kaitannya. Untuk mencari nilai yang ini, yaitu ini dijumlahkan. 1 tambah 1, 2. Begitu juga untuk mencari nilai yang ini dijumlahkan dapat ini. Ini dijumlahkan dapat 4. 3 tambah 3 dijumlahkan dapat 6. 3 tambah 1 dijumlahkan dapat 4. Ini juga begitu. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4 juga 10. 4 tambah 1 juga 5. Inilah yang disebut segitiga Pascal.
ada kaitannya. Dan hubungan segitiga Pascal dengan kombinasi. Nah ini kita lanjutkan. Maaf, suaranya agak terganggu. Di sini 1 ya. Kombinasi 2 unsur diambil 0. Nah, ini kombinasi 2 unsur diambil 1. Kombinasi 2 unsur diambil 2. Kombinasi, kita bikin contoh, diambil 1. Berarti cara cadasnya aja ya, kita pakai cadas. Berarti dari 2 mundur sebanyak 1 digit 2 sudah. Kemudian 1 dikali 1 mundur sampai perkalian 1 sampai mundur sampai 1, sudah sampai di sini. Akhirnya dapatnya 2 sama ini. 2 juga di sini 1. Ini juga begitu, ini juga begitu, ini juga begitu. Nah, ini apakah benar-benar dapat 3? Ini juga dapat 3. Mari kita buktikan. 3 kombinasi 1. 3 mundur 1 digit, kemudian dibagi 1 sebanyak sampai 1. Sudah, ini 3. Kemudian kombinasi 3 diambil 2. Mundur 2 digit, 3 kali 2. Kemudian 2 mundur sampai 1. Coret-coret, dapatnya juga 3, ternyata sama. Begitu seterusnya. Yang intinya yang tepi-tepi ini tetap 1. Inilah hubungan segitiga Pascal dengan kombinasi. Oke, kita lanjutkan, kita jabarkan contoh di bawah ini. Nah, ini A plus B. Ya, A plus B. Tadi kan di atas dijelaskan bahwa di sini nih penjabaran binomial Newton berbentuk A plus B pangkat N ya, kalau nggak salah ya, pangkat apa kira-kira ini? Pangkat N muncul. Nah, sini ya. Nah, di sini pangkat N pangkat 0, A plus B. Jika pangkatnya 0, nah kita kembali ke sini. Jika pangkatnya 0, nilainya pasti 1. Berapapun dipangkatkan 0, nilainya 1, diingat. Nah, ini. Di sini 1. Pas toh? Sesuai. Kemudian A plus B pangkat 1. Ingat, pangkat 1 konsepnya adalah jika pangkat 1, sini 1, ini 1. 1 plus 1. Berarti 1 apa? 1A plus 1B. Atau sama dengan A plus B. Jika diketahui A plus B pangkat 2, kita tidak usah pakai penjabaran, coba kita pakai segitiga Pascal. Konsepnya adalah jika pangkatnya 2, ini adalah suku ketiga. Pangkat 2 itu suku ketiga. Oke, formatnya adalah 1, 2, 1. Berarti 1 plus 2 plus 1. 1 apa? 1A. A-nya pangkat 2. Karena ini pangkat 2 ya. Kemudian A-nya turun. A-nya turun pangkatnya, pangkat 1, pangkat 0. Nah, di sini sebenarnya ada B, tapi pangkatnya 0. Di sini naik pangkat 1, di sini naik pangkat 2. Sehingga A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, ini maksudnya A plus B pangkat 2 itu hasilnya seperti ini. Ini kalau kita pakai segitiga Pascal. Nah, coba sekarang kita buktikan dengan menggunakan, kita kasih warna yang lain, putih. Putih dengan penjabaran. Nah, misalkan A plus B pangkat 2 itu artinya A plus B dikali A plus B. Nah, A dikali A ya, A pangkat 2, A dikali B plus AB. Di sini B kali A, boleh BA, boleh juga AB. AB aja biar sama. B dikali B, B pangkat 2. Sehingga
Hasil akhirnya AB tambah AB ya 2AB ditambah B pangkat 2. Bagaimana? Samakan? Oke, inilah uniknya matematika. Dari kiri dan kanan harus sama. Bukti 1 dan bukti 2 harus sama. Oke, terbukti sama. Kita lanjutkan. Kita tarik ke bawah biar lebih jelas. Oke. Kita sembunyikan kursornya ke atas. Oke. Tidak kelihatan. Kelihatan nanti. Nah. Oke. A plus B pangkat 3. Ingat, berarti pinggirnya 1. Formanya tadi plus 1 tambah 2, 3. Plus lagi 2 tambah 1, 3. Kemudian plus lagi 1. A pangkat 3, A pangkat 2. Turun terus A-nya. A pangkat 1, A pangkat 0. Berarti di sini B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Sehingga kesimpulannya A pangkat 3 ditambah 3 A pangkat 2B ditambah 3 A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pangkat 4. Konsepnya tetap pinggirnya, tepinya 1. 1 tambah 3, 4 bos. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4 lagi. Dan tepinya 1. Sehingga A pangkat 4, B pangkat 0. A pangkat 3, B pangkat 1. A pangkat 2, B pangkat 2. A pangkat 1, B pangkat 3. A pangkat 0, B pangkat 4. Kesimpulannya, A pangkat 4 plus 4 A pangkat 3B plus 6 A pangkat 2 B pangkat 2 plus 4 AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Selanjutnya di sini A plus B pangkat 5. Nah, berarti konsepnya langsung aja ini. 1 tepinya 1 tambah 4 plus 5. 4 tambah 6 plus 10. 6 tambah 4 plus 10. 4 tambah 1 plus 5 plus 1. A pangkat 5, hanya 2 aja biar enak, biar nggak ribet. A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Gantian B-nya pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, B pangkat. Sehingga jika disimpulkan jadinya A pangkat 5 plus 5 A pangkat 4B plus 10 A pangkat 3 B pangkat 2 plus 10 A B pangkat 3 plus 5 dari 3 ini 2 5 AB pangkat 4 plus B pangkat 5. Ini kalau dijabarkan gampang bukan? Jadi enggak usah dijabarkan A plus B kali A plus B kali A, lama ribet, pasti pusing juga. Nah, ini ada cara cepat. Jadi ilmu matematika itu bukan mempersulit kita secara. Kalau kita cermati, ternyata ilmu matematika menunjukkan cara mudah untuk menyelesaikan sebuah soal. Oke, dari atas tadi mulai segitiga Pascal dan kombinasi, akhirnya ditarik kesimpulan muncullah teorema binomial. Apa teorema binomial? Inilah bentuk teorema binomial. A plus B pangkat n pakai sigma. Sigma itu jumlah
Sigma itu jumlah mulai dari N dan R-nya dimulai dari 0 pangkatnya N. Oke. Kombinasi N unsur diambil R unsur, A N dikurangi R, B pangkat N. Atau tinggal dijabarkan seperti ini. Nah, contoh Mas. Oke, kita langsung bekerja pada contoh. Pangkat 2. Nah, berarti seperti ini langsung saja. Sesuai rumus. Nah, R-nya dimulai dari 0. Berarti kombinasi 2 dimulai dari 0. Di mana di sini A pangkat 2 dikurangi 0. B pangkat 0. Kemudian ditambah C, kan ini R-nya dimulai dari 0, berarti sekarang dimulai 1. Naik 1, A-nya 2 dikurangi 1, B-nya sesuai R-nya ini 1. Plus C, 2 diambil 2 unsur, A 2 dikurangi 2, B pangkat 2. Mari kita buktikan. Ingat, kalau 2 dan 0 nilainya pasti 1. 1 A pangkat 2. Nah, ini B pangkat 0 adalah 1. Kalau 2 dengan 2 diambil 1, berarti dari 2 mundur 1 digit, 2 dibagi 1. 2 bagi 1 ya 2. 2A B. Nah, 2 kombinasi 2 diambil 2 seperti yang tadi, berarti dari 2 mundur 2 digit, 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 ya 1. 2 kurangi 2 0. A pangkat 0 1. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2 AB ditambah B pangkat 2. Oke, terbukti bahwa teorema binomial seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari suku keka. Nah, ini suku keka, jika langsung ditanyakan suku kekanya berapa. Nah, kombinasi dari N unsur diambil R unsur A dikurangi N dikurangi R, B dikurangi R. Di mana R-nya ini adalah K dikurangi 1. Kenapa K dikurangi 1? Kembali lagi ke atas. Nah, di sini. Pak Guru tunjukkan, Pak Aris tunjukkan kenapa. Karena ini adalah suku ke. Nah, ya. Ini suku ke 1. Kalau suku ke 1, N-nya pasti 0. Suku kedua, N-nya pasti 2. Suku ketiga, di mana pasti turun dikurangi 1. Di mana R-nya pasti suku itu dikurangi 1. Oke, ya. Kenapa dikurangi 1? Itu tadi alasannya. Nah, hitung-hitungnya mulai dari 0. 0 itu dihitung 0 itu dihitung suku pertama. Lalu kalau 1 berarti suku kedua, berarti kan turun dikurangi 1. Oke, nah kenapa? R-nya K dikurangi 1. Contoh. Oke, kita masuk pada contoh. Nah, di sini. Nih, kita menggunakan rumusnya. Kita naikkan ke atas sedikit. Oke. Kita menggunakan rumusnya, yaitu rumus yang kita gunakan sigma dimulai dari N, R-nya dimulai dari 0. Sehingga C, N, R, A, N dikurangi R, plus dikali B pangkat N. Rumus yang kita gunakan. Sehingga untuk contoh soal nomor 3 kita jawab. Diketahui. A sama dengan 2X. B sama dengan Y pangkat 2. N sama dengan 5. Sehingga kita jabarkan dengan menggunakan rumus ini. Kalau R-nya berarti kita nggak pakai R ya. Kita mau menjabarkan. Oke, kita jabarkan
C 50 A 5 dikurangi 0 B pangkat 0. B pangkat 0. Kemudian ditambahkan C 51 A 5 dikurangi 1 B pangkat 1 plus C 52 A 5 dikurangi 2 B pangkat 2 plus C 53 A 5 dikurangi 3 B pangkat 3 plus C 54 A 5 dikurangi 4 B pangkat 4 plus C 55 A 5 dikurangi 5 B pangkat. Sehingga kalau kita jabarkan ingat 00 pasti 1 lah. 1 A pangkat 5 plus 5 mundur 1 berarti 5. 5 dibagi 1 5. 5 A pangkat 4 B pangkat 1 plus 5 mundur 2, 5 kali 4 20, 20 dibagi 2 10. 10 A pangkat 3 B pangkat 2 plus 5 mundur 3, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 dibagi 6 10 juga. 10 A pangkat 2 B pangkat 3 plus nih agak ekstrim, contoh ini kayaknya C 5 4 berarti 5 mundur sebanyak 4 digit 1 2 3 kemudian 4 dibagi 4 mundur sampai 1 ya, coret tinggal 5 A B pangkat 4 ingat ini pasti 1 plus 1 B pangkat. Kita ini hasil penjabaran, namun di sini A-nya itu sama dengan 2X. Nah, kita ganti. A ini kita substitusi dengan 2X. 2X pangkat 5 plus 5 dikali 2X pangkat 4B ditambah 10 dikali 2X pangkat 3B B-nya juga diganti dong. Oke, B-nya juga harus diganti. Diganti berapa? B-nya Y pangkat 2. Ini B-nya ada Y pangkat 2 Y pangkat 1. Ya, B-nya bentar. Terus saja biar lebih aman. Oke, B-nya Y pangkat 2 ditambah 10 2X pangkat 3 Y pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2 lagi plus 10 2X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 plus 5 2X Y pangkat 2 pangkat 4 plus Y pangkat 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 5 itu adalah 32. X pangkat 5 plus 5 dikali 2 pangkat 4 16
X pangkat 4 Y pangkat 2 plus 10 dikali 2 pangkat 3 itu 8 X pangkat 3 Y pangkat 4 plus 10 dikali 2 pangkat 2 itu 4 X pangkat 2 Y pangkat 6 plus 5 kali 2 10 X Y pangkat 8 plus Y pangkat 10 sehingga 32 X pangkat 5 plus 80 X pangkat 4 Y pangkat 2 plus 80 X pangkat 3 Y pangkat 4 plus 40 X pangkat 2 Y pangkat 6 plus 10 X Y pangkat 8 plus Y pangkat 10. Ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Gampang kan? Sebelum kita lanjutkan, perhatikan kembali pembahasan ini. Jika belum paham, bisa dilihat berulang-ulang. Yang penting konsep dasarnya, formulanya kalian ngerti. Oke, kita lanjutkan soal keempat. Tentukan suku ketujuh dari ekspansi. Nah, jawab. Nah, K-nya itu suku keberapa? Suku ke-7. Berarti R-nya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian A-nya adalah 4X. Kemudian B-nya negatif Y pangkat 3. Kemudian N-nya itu 9. Sehingga jika kita menggunakan rumus suku ke N, sama dengan kita perhatikan, kita minta bantuan catatan di atas. Oke, nah ini NCR, kombinasi N unsur diambil R. Kombinasi N unsur diambil R, A, N dikurangi R, B. Berarti kita tinggal lihat suku ke-7 adalah ya, suku ke-7. Berarti kombinasi dari 9 unsur diambil 6. Hanya kita ganti. Oh, enggak usah, jangan diganti dulu. A 9 dikurangi 6 B pangkat 6. Oke, kombinasi 9 unsur. Kemudian 6. Berarti kan gini aja, kita hitung 9 8 3 4 5 6. Itu 2 3 4 9 8 7 6 5 4. Itu 2 3 4 5 6. 6 digit kan? Dibagi dengan 6 sampai dapat 1. Oke, 3 2 1 6 5 4 kita derajat. Set 3 kita coret dengan ini dapat 3. 2 kita coret ini dapat 4. 12 kali 7 84. 84 A pangkat 3 B pangkat 6. Oke, kita substitusikan. 84 A-nya adalah 4X pangkat 3, B-nya negatif Y pangkat 3, kemudian dipangkatkan 6. Berarti 84. 4 pangkat 3 itu 64 X. Ya, tidak ada kurangnya nih. Oke, 64 pangkat 3 dikali negatif Y pangkat 18. Kita tinggal kalikan 84 dikali 64, 16. 16 hitung 1.
32, 33, 24, 2, 48, 50, 6, 7, 3. Jadi 5.376 X pangkat 3 negatif Y pangkat 18. Ini adalah suku ke-7. Oke, mungkin masih bisa disederhanakan kembali. Ini 5.376 X pangkat 3. Ingat, negatif ini negatif 1. Kalau dipangkatkan genap jadi positif. Jadi langsung saja Y pangkat 18. Biar nggak ada tanda kurungnya. Oke. Nah, ini sudah nggak perlu, ini dihapus lah. Nggak keren kalau nggak ada munculnya ini. Hapus saja. Ke atas lagi. Nah. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ternyata tentukan suku ke-7. Suku ke-7-nya dari bentuk ini adalah 5.376 X pangkat 3 Y pangkat 18. Dari sini terbukti bahwa matematika itu bukan mempersulit kita, tapi mempermudah kita mencari jalan pintasnya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh video dari awal sampai akhir. Jika belum paham, tonton berulang-ulang dan langsung praktekkan. Intinya, model pembelajaran yang digunakan adalah ATM. Amati videonya, kemudian tiru dan modifikasi. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, kalian bisa menemukan cara lebih cepat lagi. Nah, itulah salah satu trik supaya bisa memahami matematika dengan cepat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pemirsa yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.